Para santri rahimakumullah, kita mulai ya secara ta'lim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para santri rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada pagi hari ini kita berada di bumi Allah, yaitu di Masjid Al-Mujahid Ponpes dan Panti Asuhan Ulul Albab Pusat 1. Setelah kita tadi bertahajud, kemudian juga tadi Teh Elsa menyampaikan tablik tahajud, kemudian kita witir ya. Setelah witir kita melanjutkan dengan kegiatan kultum oleh Ari tadi, dilanjutkan dengan mendengarkan adzan berkumandang ya, kemudian kalian qobliyah, zikir doa dan doa antara adzan dan iqamah itu ijabah doa, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah yang dihadiri oleh miliaran malaikat rahmat ya yang datang. Makanya orang yang berjamaah subuh itu pahalanya sangat besar. Kemudian kita berzikir dan berdoa, ud'uni astajib lakum, begitu ya. Allah menyampaikan, berfirman bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku mengabulkan permintaan itu. Dan dia sudah menulis, kemudian disampaikan kepada kalian doa-doa yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya 50. Dia berharap kalian hafal semuanya ya. Jadi kemarin yang diharuskan 30 kaitkan jadi 40, kemudian sampai 50. Yang sampai sebaliknya karena nggak dites jadi lupa, kembali lagi ke doa biasa we, doa sapu jaga atau pana atinangan saeutik ya. Tolong ya, pelajaran di pesantren itu diperhatikan dan dihafal doa-doa itu, sehingga kalian cukup panjang pada saat berdoa. Nah, dan sekarang kita melaksanakan taklim ya. Dia berharap dengan taklim ini kalian paham tentang agama Islam. Yang keduanya, dia berharap kalian bisa nanti berdakwah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana Buya menjawab pertanyaan dari kalian. Sudah berapa banyak ya pertanyaan dari kalian yang Buya jawab? Mungkin sudah berapa ratus kira-kira. Nah, kalian pun nanti harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Talim kita ini melanjutkan ya pertanyaan dari teman kalian ya Elsa ya. Belum selesai ya Elsa. Elsa tanya ke Buya beberapa pertanyaan, 8 ya. Baru 3 ya yang Buya jawab. Pertanyaan keempat nih. Baik. Pertanyaannya, Buya, apakah betul awalnya Hajar Aswad itu berwarna putih, namun menghitam karena dosa-dosa manusia? Betul. Betul jawabannya. Jadi Hajar Aswad itu mula-mulanya berwarna putih, kemudian sekarang berwarna hitam pekat bahkan karena dosa-dosa manusia. Jadi jawabannya betul teteh. Baik, dalilnya kita mulai. Yang pertama, tulis al-hajaru
Al-hajaru yaqutatun. Yaqutatun. Ya pakai qaf. Al-hajaru yaqutatun. Min yawaqitil jannah. Al-hajaru yaqutatun min yawaqitil jannah. Rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi. Al-hajaru, batu itu, sabda Rasul ya, yaqutatun, sejenis batu, batu-batu. Ini yakut, ini paham kita semua ya. Ada jabarut, malakut, lahut ya. Ini yakut. Dari jenis-jenis batu, dari jenis-jenis batu surga. Dari jenis batu-batu surga. Nah, itu. Ya, Els. Jelas dengan hadis riwayat ini bahwa batu itu dari surga. Ini. Ya waqitil jannah. Nah, pada saat baginda Rasul melihat batu itu sudah hitam. Pada usia 35 tahun beliau memindahkan batu Hajar Aswad itu. Dan nanti kita buka pembahasannya sampai ke sana. Di awal dulu gini. Sudah hitam. Tapi baginda Rasul tidak menyebut Al-Hajarul Aswad dengan Al-Hajar. Itu apa artinya? Mengapa baginda Rasul tidak mengatakan Al-Hajarul Aswadu yaqutatun? Bahwa batu Hajar Aswad ini adalah batu-batu dari batu-batu, sejenis batu dari surga. Itu yang tadi kata. Tetapi mengatakan Al-Hajaru, nggak pakai Aswad. Itu apa artinya? Artinya secara tersembunyi itu punya dalil bahwa batu itu bukan hitam asalnya. Kalau batu itu asalnya hitam sejak dari surganya, kemudian terus hitam sampai ke sini, pasti Rasul mengatakan Al-Hajar wa Aswad. Tetapi beliau hanya mengatakan Al-Hajaru. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, lil isyarah, itu menunjukkan isyarat bahwa adanya perubahan batu itu, bukan yang aslinya. Maka Rasul tidak mengatakan batu hitam ini, tidak, karena asalnya bukan hitam. Tapi beliau mengatakan Al-Hajaru yaqutu miyawaqitil jannah. Satu, itu paham? Ya. Dengan bagian Rasul mengatakan Al-Hajaru, batu itu, tidak mengatakan Al-Hajaru Aswadu, batu hitam itu sudah menunjukkan adanya perubahan. Itu yang pertama. Ya, dalil dari pertanyaan Elsa menyangkut tentang apakah benar batu itu asalnya adalah putih kemudian hitam. Yang kedua, para santri rahimakumullah, terutama Elsa yang nanya, pertanyaannya, kalau begitu dia dosa-dosa siapa? Batu yang tadinya putih menjadi hitam, apakah dosa Nabi Adam? Bukan. Apakah dosa Nabi Siti Hawa? Bukan. Apa dalilnya? Bahwa itu bukan dosa Nabi Adam dan bukan dosa Siti Hawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Itu surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah di surga yang dilarang oleh Allah memakan buah itu, tetapi karena tergoda, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga itu. Kemudian Nabi Adam Siti Hawa terus berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfulan wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sampai keluar air matanya, bukan lagi air mata bening seperti kita, tapi darah yang keluar, disebut dengan nangis air mata darah. Malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Adam, kalau kamu Adam dan Hawa ingin diterima tobat oleh Allah, puasalah selama sebulan Ramadan. Itu awal puasa Ramadan, karena buah yang kamu makan itu, hai Adam dan Hawa, sudah menjadi darah dan daging. Untuk membersihkannya saum sebulan. Nah, setelah saum sebulan, Allah menyampaikan fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Nabi Adam menerima kalimat dari Allah, kalimat artinya permintaan maaf, fataba alaihi, maka Adam dan Hawa ya diterima tobatnya oleh Allah, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi bukan dosa Nabi Adam. Mengapa dia menyampaikan ini? Karena tidak sedikit celoteh orang-orang yang seenaknya menyampaikan hal tanpa dalil, gara-gara Adam dan Hawa batu tadinya putih dari surga jadi hitam, dosa nenek kita dan kakek kita. Bukan. Itu sudah dijawab. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sudah jelas ya, Al-Baqarah 37. Kemudian pertanyaannya, dosa siapa itu, Bu ya? Tulis dosa siapanya. Yang pertama, pembunuhan. Yang kedua, pembangkangan. Dan ketiga, penyimpangan. Nah, ini nih. Yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah pembangkangan, dan yang ketiga adalah penyimpangan. Yang pertama, begini ya santri, yang mengotori Hajar Aswad itu dari Hajar Abyad menjadi Hajar Aswad itu rentangnya sejak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diampuni sampai baginda Ibrahim alaihissalam. Jadanya kalau sudah Nabi Ibrahim tidak ditulis lagi karena memang batunya sudah hitam. Pas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapatkan batu itu, nanti kita bahas bagian yang ketiga. Sekarang yang kedua dulu. Yang pertama, pembunuhan. Siapa, Bu ya, yang melakukan pembunuhan? Qabil membunuh Habil. Jadi peristiwa pembunuhan pertama di umat manusia ini, bagaimana Qabil, anak pertama Nabi Adam, membunuh Habil, anak ketiga Nabi Adam alaihissalam. Kan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu punya anak 21 dari satu rahim. Dengan 11 mengandung, 11 kali mengandung, tapi 21 anak. Itu artinya 10 kali kembar, laki perempuan, yang terakhir adalah perempuan. Makanya kalau kita perhatikan jumlah perempuan di dunia ini selalu lebih unggul daripada jumlah laki-laki.
Karena umat Nabi Adam pun putri Nabi Adam itu putranya 10 dan putrinya ada 11. Jadi gak usah heran sih kalau sekarang di populasi wanita itu lebih banyak daripada populasi laki-laki, meskipun itu bukan ketentuan yang mutlak sih, karena Allah yang tahu. Artinya bahwa suatu saat nanti dunia ini dipenuhi dengan banyak laki-laki, sedikit perempuan, itu hak Allah. Dan itu bukan menjadi dalil yang kuat. Yang Buya sampaikan perempuan lebih banyak dari laki-laki. Qabil ya kembar dengan Iklimah. Sedangkan Habil kembar dengan Labuda. Karena memang orang belum ada, maka antara putra-putri Nabi Adam itu harus nikah. Dan aturannya bahwa silang pernikahannya. Antara kembaran dengan kembaran tidak boleh. Jadi Qabil tidak boleh nikah dengan Iklimah karena satu kembaran. Demikian juga Habil tidak boleh nikah dengan Labuda karena satu kembaran. Maka disilang. Artinya Qabil harus nikah dengan Labuda dan Habil nikah dengan kakaknya, yaitu Iklimah. Kalau santri rahimakumullah, ya kita paham ya, nggak usah dibahas lebih banyak, bahwa Allah ciptakan kita ini beda-beda sebagai bentuk daya tarik. Di antara perempuan pun ada yang cantik, ada yang tidak. Ada yang cantik, ada yang sedang, ada yang tidak cantik. Ada yang tampan, ada yang biasa-biasa, ada yang tidak tampan. Nah kebetulan Allah ciptakan Iklimah itu cantik. Dan Allah takdirkan Labuda itu tidak cantik. Ini sebab bentuk ujian sih. Karena sebetulnya bagi perempuan dan laki-laki ya, kita lebih paham kecantikan inner beauty itu, inner beauty istilahnya. Kecantikan hati itu di dalam itu cenderung lebih muncul daripada ya, di luar kecantikan itu. Artinya meskipun biasa-biasa para semukanya seorang perempuan, tapi hatinya cantik. Keikhlasan, kejujuran, kesolehan itu akan muncul dan lebih banyak menarik kaum laki-laki yang soleh tentunya. Karena laki-laki yang soleh itu bukan melihatannya cantikan secara jasadi dan wajah, tetapi melihat juga hatinya. Nah, itu juga ujian. Kemudian Allah dipanggillah. Yang dipanggil itu adalah laki-lakinya saja, yaitu Qabil dan Habil. Kamu Qabil harus nikah dengan Labuda, adikmu. Sedangkan Habil, kamu harus menikah dengan kakakmu, yaitu Iklimah. Oh itu berontak itu. Qabil berontak. Enggak. Aku mau nikah dengan Iklimah. Ya memang sejak awal pun sudah mulai ya. Ada sedikit permasalahan antara adik dan kakak. Tetap itu ingin kepada Iklimah. Kalau Habil begini kata-katanya, ayah saya tidak memperhatikan cantik dan tidak, itu akan ketentuan Allah. Ya kebetulan takdirnya harus hilang, ya saya menikahi kakak saya Iklimah, ya alhamdulillah. Seandainya ada ketentuan dari Allah, saya harus nikah dengan kembaran saya ridho nikah dengan Labuda. Meskipun kata kakak Qabil Labuda ini parasnya tidak begitu baik. Panggillah kemudian Labuda, dan Labuda dipanggil juga anak putrinya itu. Iklimah dan Labuda soleh-soleha, dua-duanya. Kata duanya terserah ayah, saya mau dengan dipasangkan dengan siapapun, itu ketentuan Allah saya terima. Kata Iklimah dan Labuda. Tidak ada musyawarah itu, tidak ada ujungnya. Tetap Qabil ingin nikah dengan Iklimah. Kemudian Nabi Adam saat itu memohon berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Bagaimana ini mengurus anak saya yang pertama ini Qabil. Turunlah ya wahyu kepada Adam alaihissalam, meskipun bukan berbentuk kitab ya, tetapi suhuf namanya.
Dalam suhufnya itu Allah menyampaikan begini kira-kira. Suruhlah Qabil dan Habil untuk berkurban. Yang diterima kurbannya, itu yang diterima pendapatnya. Artinya kalau Qabil diterima kurbannya, maka silakan Qabil mau nikah dengan Ikrimah kok, dengan Labuda nggak apa-apa. Kemudian kalau diterima adalah Habil, Habil boleh memilih mau kepada Ikrimah atau mau kepada Labuda. Panggillah Qabil dan Habil. Kemudian Nabi Adam saat itu menyampaikan, Allah sudah menyampaikan wahyunya kepada Bapak, kamu harus berkurban yang terbaik. Kurban yang terbaik itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalian berangkat membawa kurban yang terbaik. Nah, saat itu memang binatang-binatang sudah banyak di hutan. Setelah dinosaurus yang besar-besar itu di alam jin begitu banyak dan oleh Allah dimusnahkan karena tidak cocok dengan kehidupan Nabi Adam yang tubuhnya sama dengan kita lah, tingginya itu ya 2 meter paling tinggi. Yang mengatakan Adam itu dadanya besar, oh itu bohong itu. Manusia tuh segitu dari dulu, nggak ada evaluasi manusia. Sampai kiamat pun kita begini, nggak ada. Silakan berangkatlah kakak beradik itu. Di perjalanan santri di hutan itu, kakaknya berhadapan dengan harimau yang besar, harimau hutan. Sudah mau diterkam itu si kakaknya itu. Tolong Habil, tolong, kata kakaknya. Habil melihat kakaknya mau diterkam begitu, langsung bawa batu yang cukup besar dan dilemparlah harimau itu, larilah harimau. Apa yang dikatakan oleh Habil? Dia tidak berkata sepatah kata pun, tidak mengucapkan terima kasih. Dia langsung jalan lagi dan mencari apa yang mau dikorbankan. Terus kata adiknya, kakak tunggu. Kejar aja aku. Semampu kamu kejar gitu. Nah, kakaknya itu mengambil jalan yang ke kanan gitu. Qabil itu. Kakaknya kan mau diikuti, nggak mau diikuti, maka Habil mengambil jalan lain. Ternyata itu adalah jurang yang sangat curam. Itu Habil itu jatuh cuma cepat bawa akar yang kuat itu, megang dan berteriak, kakak tolong. Apa yang dilakukan oleh kakaknya? Ya kamu aja usaha. Selamat, celaka. Biarlah terus saja. Bayangkan oleh santri, kakak yang seperti itu. Memang setan itu memang sudah janjinya kepada Allah. Ya Allah, aku ini sudah dikutuk olehmu menjadi calon neraka. Boleh aku dikutuk, nggak apa-apa, tapi izinkan aku menggoda anak cucu Adam untuk masuk juga ke neraka seperti aku. Yang Buya tadi bacakan itu. Surat Al-Hijr itu. Dan kemudian silakan katanya. Kamu dikasih izin. Cuma orang-orang yang ikhlas yang nggak akan bisa digoda oleh kamu. Melihat kakaknya begitu, tidak sakit hati, dia berusaha, akhirnya selamat juga Habil itu. Jalan saja, Bang. Suatu hari, memang sudah berhari-hari, Habil melihat ada sejenis domba hutan gitu, yang besar sekali. Ada yang kecil-kecilnya, pelan-pelan yang kecil-kecil, anak-anak. Tapi ada yang besarnya, sudah besar, lincah. Kata Habil, kata ayah tadi, di rumah kemarin-kemarin bilang, kamu berdua, firman Allah harus mempersembahkan kurban yang paling baik. Dicarilah, dikejar, wah kemana itu, sampai didapat ya kambing hutan yang besar. Didapat, alhamdulillah, untuk dipersembahkan kepada
Artinya diperlihatkan kepada ayah ini adalah persembahan, bentuk usaha ikhtiar. Apa yang dilakukan oleh kakaknya sekarang? Banyak juga binatang-binatang, tapi hatinya memang sudah dari awal juga bengkok itu. Apa yang dia cari? Dia mencari pohon buah-buah yang busuk. Nah, buah kan kalau terlalu lama di atas itu matang, kalau matangnya pas diambil enak. Tapi kalau sudah lama jadi busuk. Dia cari buah-buah yang busuk, disimpan di daun yang lebar, dan itu yang akan dipersembahkan kepada ayahnya. Ceritanya pulanglah, yang duluan pulang adalah Habil, adiknya. Oh, kamu dapat kambing hutan yang besar ya, Dek, kata anak ayahnya, Adam. Ya, ya, alhamdulillah. Kakak udah pulang belum? Kata Habil. Belum, si kakak kemana ya? Ya kemarin ketemu, dia nggak lapor ke ayah. Perbuatan kakaknya seperti itu. Karena Habil tidak mau ayahnya dimarah oleh kakaknya dimarah oleh ayahnya. Datanglah tidak lama rusaknya. Qabil dengan membawa daun yang dibikin tas, dan di dalamnya itu adalah buah yang busuk dan sudah ada belatung-belatungnya gitu. Perlihatkanlah, kata ayahnya, Qabil, apa yang dibawa oleh kamu? Diperlihatkanlah buah-buah yang busuk yang 9 tuh. Wah, untung ya ayahnya tidak marah, tidak pingsan juga. Lihat kelakuan anak yang begitu membangkang kepada. Kemudian, mana kamu? Ini ayah saya. Nabi Adam alaihissalam tidak langsung saat itu memberikan nilai. Seorang nabi itu tidak boleh begitu. Asalnya tugas dari Allah, kemudian juga untuk evaluasinya juga harus dari Allah ketentuannya, dan berdoa lagi Nabi Adam kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, anakku Qabil dan Habil sudah berkurban dua-duanya. Dua-duanya memperlihatkan hasilnya. Engkau Maha tahu. Berilah aku petunjuk siapa yang benar di antara mereka berdua. Tidak lama turun lagi Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah SWT dalam suhuf Adam. Dia mengatakan, wahai Adam, yang diterima oleh Allah adalah kurban daripada Habil adiknya. Disampaikanlah, panggil lagi. Nah, setelah itu santri Qabil itu bukan menerima, tapi dendam, iri, kemudian merencanakan pembunuhan kepada adiknya. Dan akhirnya suatu hari dibunuhlah Habil oleh Qabil. Terjadi peristiwa pembunuhan manusia itu Qabil kepada adiknya. Maka saat itu batu yang sama-sama turun dari surga dengan Nabi Adam kan, pada saat yang akan diturunkan diusir oleh Allah dengan Siti Hawa, bukan Nabi Adam dan Hawa saja, tapi batu-batu kerikil, batu-batu surga juga ikut jatuh. Mana mungkin sih bersih langsung. Kalau kita jatuh dari suatu tempat, apakah kita saja yang jatuh? Tidak, ada pasir yang ikut jatuh, batu yang ikut jatuh, betul gak? Nah, batu-batu yang ikut jatuh yang paling besar, batu yang putih itu, Hajar Abyad itu, mulai menghitam. Meskipun tidak hitam pekat, mulai menghitam. Satu, ya, terjadinya pembunuhan Qabil kepada Habil, batu yang putih bersih itu mulai menghitam. Berikutnya, yang pertama adalah pembunuhan. Dosa siapa lagi, Bu ya? Yang kedua adalah pembangkangan. Pembangkangan siapa, Bu ya? Pembangkangan Kanaan kepada ayahandanya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Itu ya, tentang Hajar Aswad itu kan Buya sampaikan ke
Elsa dan saat itu kata Buya apa? Tidak akan kurang dari setengah jam pembahasannya. Panjang nih pertanyaan ini, jawabannya panjang. Nabi Nuh alaihissalam, para santri rahimakumullah, sudah mendapatkan ilmu dari Nabi Idris alaihissalam. Siapa Nabi Idris itu? Uji, nggak saya mana? Itu Idris itu apa sih artinya? Adrosa itu menelaah, belajar. Ternyata bahwa ya pembuatan kapal-kapal itu, termasuk kapal air yang besar, sehebat kapal yang bisa menampung banyak orang dan binatang, itu ada karya Nabi Idris alaihissalam. Sehingga Nabi Idris alaihissalam sudah tahu ilmu tentang itu. Santri yang namanya bikin perahu itu, apalagi besar, tidak semudah dalam pikiran kita. Itu bikin perahu-perahu yang di pantai-pantai itu, ya, seperti sederhana berapa bulan itu. Kemiringannya, kalau miring sedikit dia bisa langsung terbalik itu. Miring ke kiri, terbalik ke kiri. Antara ujung depan dan belakang tidak sama, itu kecepatannya juga. Ini Nabi Nuh bikin perahu yang besar di hutan, di puncak gunung, karena akan terjadi besarnya. Anak-anak yang lain santri ikut bantu. Tapi si Kan'an bukan membantu, tapi sama dengan masyarakat lain mentertawakan ayahnya. Ini si ayah seperti orang yang kurang pikiran. Masa ayah bikin perahu di puncak gunung, itu nanti gimana bisa jalan? Kau bikin perahu itu di pantai ayah, kata si Kan'an. Sudah mulai bangkang-bangkang gitu. Kita ambil cepatlah sejarah itu. Kemudian Nabi Adam, Nabi Nuh, pada masyarakat sudah banyak, nanti akan terjebak banjir besar, cepat pada naik ke perahu. Kemudian Nabi Adam turun menyampaikan begini, wahai Nuh, tahu nggak kamu apa Jibril? Mengapa banjir ini akan cepat sekali? Akhirnya datang itu. Saya tidak tahu. Menurut pikiran saya, mungkin hujannya besar. Betul itu. Akan datang hujan besar dan lama hujannya. Terus kata Nabi Nuh, masa iya Jibril dengan hujan saja? Nah itu. Allah menyampaikan wahyu kepadamu dalam sumpahmu bahwa air itu akan keluar dari pori-pori tanah. Jadi pada keluar seperti air mancur, santri, dari pori-pori tanah. Wah, bayangkan itu. Bagaimana tidak cepat air itu bisa banyak. Hujan tidak seberapa. Kalau keluar dari pori-pori tanah itu, hujan dari bawah artinya. Seolah-olah. Ah gitu. Kasih tahu semua umat kamu. Mulailah hujan, mulailah keluar air. Kemudian memanggil, Kan'an, kata Nabi Nuh. Cepat kamu naik kepada perahu ini. Enggak ya. Aku akan naik ke pohon yang tinggi. Pohon juga nanti akan terendam, wahai Kan'an. Enggak ya. Saya akan naik kepada pasir. Pasir lebih tinggi dari pohon. Pasir juga sama, Kan'an. Aku akan naik ke puncak gunung yang lebih tinggi dari gunung ini. Itu si Kan'an sudah begitu ke ayah berani. Gunung juga setinggi apapun gunung itu akan tenggelam, terendam semuanya. Naik, nggak mau. Bahkan memperolok-olokkan ayahnya sampai ketawa-ketawa dengan teman-temannya orang-orang kafir saat itu. Maka saat itu santri Buya yakin Hajar Abyad itu yang tadinya putih sudah mulai menghitam lagi. Ini sejarahnya sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dua itu, pembangkangan seorang anak kepada ayah. Kalau kita melihat sekarang pembangkangan manusia, ya anak-anak kepada ayah dan ibu sudah banyak. Yang ketiga, Elsa dan santri,
Apa yang menyebabkan batu putih itu menjadi hitam? Adalah penyimpangan. Penyimpangan umat Nabi siapa, Bu? Ya, umat Nabi Lut alaihissalam di negeri Sodom. Yang kita kenal dengan penyimpangan homoseks dan lesbi. Makanya tidak heran kalau bagian Rasul menyampaikan, bakarlah orang-orang yang homo dan lesbi, dibakar. Ya, LGBT itu. Nabi Lut punya anak putri semua, cantik-cantik putrinya, tapi nggak laku. Nggak ada seorang pun yang mau kepada putri Nabi Lut. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 2 malaikat yang Allah bentuk malaikat itu, rubah malaikat itu dalam bentuk manusia yang tampan, yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Wah, pada saat malaikat yang tampan itu menjadi manusia yang tampan datang, apa yang terjadi, santri? Jadi rumah Nabi Lut itu betul-betul dikerubungi seperti gula oleh semut. Pada datang laki-laki ke sana memperebutkan 2 malaikat itu yang tampan itu. Nah, kemudian kata malaikat itu, wahai Lut, sengaja aku berdua malaikat oleh Allah dibentuk jadi manusia, pemuda yang tampan. Kenapa? Supaya mereka pada kumpul dan nanti Allah akan memberikan azab sekaligus. Nah, aku kasih tahu, ada jalan ke belakang rumah, bahwa putri-putrimu cepat duluan, aku belakangan. Aku tampil dulu supaya mereka kumpul. Kata malaikat, wah ini aku nih pemuda yang ganteng nih. Kalian mau aku? Wah kalian, tunggu ya, tunggu. Padahal kumpul semua. Supaya nanti diajak. Gimana istriku? Kata Lut alaihissalam. Kata malaikat itu, kamu kan tahu sendiri bagaimana istrimu selama ini. Yang membantu laki-laki, bercinta dengan laki-laki kan itu istrimu. Bahkan kamu tahu tidak? Kata malaikat, apa wahai malaikat? Yang memberitahu ada malaikat datang ke sini, orang pemuda datang ke sini, istrimu tidak tahu aku ini malaikat. Disangkanya 2 pemuda yang tampan. Kan istrimu yang ngasih tahu ke masyarakat, akan datang tuh ada di rumah aku 2 pemuda yang tampan datang ke suamiku. Aduh, tapi kan seburuk-buruknya juga adalah istriku, nggak mau kalau diajak. Ya coba saja diajak oleh kamu. Wahai Lut, diajak juga, wahai. Apa jawaban istrinya? Wah, bentak-bentak ke suaminya. Aku ini justru yang akan mengatur bagaimana pertemuan antara 2 pemuda yang tampan ini dengan laki-laki. Homoseksnya itu betul-betul dibantu oleh istrinya Nabi Lut. Ya, kalau sudah tidak bisa kamu tahu nggak? Akan datang azab Allah. Apa jawaban istrinya? Aku tidak takut dengan azab Allah. Nah, ya. Santri laki ini terutama. Ya, kalau kamu nanti mau cari istri, hati-hati. Karena perhiasan yang paling luar biasa dari Allah itu adalah, ini adalah perhiasan. Tapi perhiasan yang paling luar biasa bagi seorang laki-laki adalah istri soleha. Bagaimana membangkangnya istri Nabi Lut alaihissalam? Karena istri Nabi itu, Allah, memang hidayah itu mahal, santri. Nabi Lut dengan para putrinya berangkat duluan. Sudah pada pukul semua, Nabi Lut sudah pada jauh. Malaikat saat itu langsung terbang. Kan malaikat itu punya sayap. Terbang tinggi. Setelah itu apa yang terjadi? Allah menurunkan batu-batu yang panas dari langit, dibakar mereka semuanya oleh Allah Subhanahu. Negeri Sodom itu dibakar.
turun batu-batu, api, batu api. Nabi Lut dan para putrinya melihat, ya, ibunya yang dan si istrinya bakar semua, hangus terbakar, enggak disisakan oleh Allah Subhanahu. Buya yakin dengan kejadian penyimpangan itu, batu abyad itu sudah berubah menjadi batu aswad, batu hitam. Nah, itu yang keduanya, Elsa, penjelasan dari Buya. Yang ketiga sekarang, pada saat baginda Ibrahim alaihissalam dan baginda Ismail alaihissalam, Ismail saat itu sudah menjadi seorang pemuda, diajarlah Nabi Ismail oleh ayahnya. Untuk apa? Wa in yarfa'u Ibrahima, coba ditulis dalilnya. Tulis dalilnya. Wa in yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailah Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a, innaka antas samiul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailah Rabbana wa taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibu-ibu dari kepala asal sama. Wa, dan ingatlah idtatkala yarfa'u, apa yarfa'u itu santri? Meninggikan. Ibrahimul qawaida minal baiti, Nabi Ibrahim meninggikan apa? Dasar-dasar Baitul Haram. Ya. Baitullah maksudnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, dan juga anaknya Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami amal soleh kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini dalil apa santri? Coba kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mula-mula membuat Ka'bah, kalimatnya bukan yarfa'u, tapi apa? Ya benar. Wa idh yabna Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismaila Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tapi bukan ya benar, tapi yarfa'u, meninggikan. Artinya Ka'bah itu sudah ada dari dulu. Sejak kapan punya nanya? Sejak zaman Nabi Jin. Zaman jin maksud Buya, bukan Nabi Jin. Zaman jin. Zaman jin. Siapa orang tua nenek moyang jin itu? Kalau manusia kan Adam. Kalau jin itu siapa nenek moyangnya? Janun. Janun. Ini dalil ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismaila, dan juga anaknya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, santri, pada saat baginda Ibrahim alaihissalam berdiri di satu tempat, maka ada disebut dengan maqam Ibrahim. Itu bukan makam, tapi tempat berdirinya Nabi. Dan Nabi Ismail juga teman-temannya ikut bantu-bantu meninggalkan Ka'bah itu. Melihat pas di pojok rukun,
yang disebut dengan rukun awali awalnya, rukun awali, rukun syami, rukun iraqi, dan rukun yamani. Itu kan Ka'bah itu begitu. Rukun awali, rukun syami, rukun iraqi, dan rukun yamani asalnya. Kalian lihat Nabi Ibrahim, anakku, itu masa itu di tempat awal belum tidak ada ciri, kata Nabi Ibrahim. Maksudnya ciri apa ya? Ya harus ada ciri dong. Masa sama semuanya pojok, 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 pojok. Ciri apa? Ya batu lah. Nah, mulai deh. Batu lah. Sehingga kita tahu dari sinilah mulai kita tawaf. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh boleh kalau gitu aku cari. Cepat ya. Batu yang cukup di rukun awali ini. Sebelum dia, sekarang kan namanya di rukun aswadi. Karena ada Hajar Aswad. Mencarilah Nabi Ismail dan kawan-kawannya satu batu. Lama amat ini, kata Nabi Ibrahim. Anak itu kemana cari batunya? Mungkin Nabi Ismail ingin mempersembahkan batu yang khas lah yang disimpan di sana. Yang datang bukan Nabi Ismail, yang datang malaikat Jibril bawa batu. Ibrahim, anakmu lama ya. Jibril, itu bawa apa? Inilah batu ini pakai. Itu batu apa? Ini batu bersejarah. Ini tadinya putih menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Biar orang tahu setiap melihat sini, kita ini banyak dosa kepada Allah. Terus berhenti dari dosa ini. Ya udah tempel di sana, kata Nabi Ibrahim. Kamu aja yang nempel, kata Jibril. Kemudian Nabi Ibrahim bawa batu itu ditempel. Kemudian kata Nabi Ibrahim, udah aku sebut ini adalah yang disebut Ruknul Aswadi. Sampai sekarang Ruknul Aswadi tempel di sana. Malaikat Jibril ke atas lagi. Datanglah Nabi Ismail bawa batu yang besar. Digotong-gotong gitu. Terus kata Nabi Ibrahim, kamu lama amat. Ya aku ingin mencari yang terbaik. Ini yang terbaik. Gotong-gotong gitu. Lihat tuh. Kata Ismail, itu batu hebat amat. Kelihatan hitam-hitamnya itu. Ya hitam tapi ada aura gitu. Itu dari malaikat Jibril. Itu batu, saking melihat batu yang begitu, Yan ini sudah habis ya. Ini udah blank ini. Putih. Ya, sudah berapa lama? Aduh, lama kan kata Buya. Ini masih panjang ini pembahasannya. Santri itu batu itu pernah nggak kalian sedang megang apa gitu ya? Kemudian kalian melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kaget, lepas sendiri. Pernah? Lepas sendiri. Batu itu. Itu padahal belum diterangkan oleh ayahandanya sejarah batu itu. Sudah ditempel batu itu. Maka sekarang ini yang disebut dengan Ruknul Aswadi, Ruknul Syami, Ruknul Iraqi, Ruknul Yamani. Gitu. Gitu. Nabi Ibrahim tidak mencium batu itu. Nabi Ismail tidak syarat mencium itu, nanti Buya terangkan. Maka dicium oleh baginda Rasul, ada sejarahnya. Dah saja. Sejak saat itu batu ditempel. Para santri rahimakumullah. Perlu Buya sampaikan.
Batu itu kan batu dari surga. Meskipun sudah hitam, tetap ada auranya. Apalagi tersiar kabar bahwa batu itu turun ya dari malaikat Jibril, diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Wah ini bang, maka diperebutkanlah batu itu. Sering dicuri, cari lagi, ketemu lagi, dicuri, cari. Maka apa yang terjadi? Sekarang ini apa? Kalau kalian lihat itu batu Hajar Aswad, itu sudah pecah-pecah dan disambung-sambung lagi. Sudah berantakan, pecah, sambung lagi, diikat lagi, ikat emas, ikat perak, ikat tembaga, ikat tali kulit, yang penting terikat lagi. Dicuri, dicari lagi, ketemu, tempel, curi lagi. Sudah bongkar pasang. Maka sekarang, meskipun tidak dijamin sih suatu saat ada juga tapi yang mencuri. Ya yakin dong. Sampai kiamat itu tragedi-tragedi itu belum selesai sih. Dan itu sudah pecah-pecah gitu. Mungkin sudah ada beberapa pecahannya yang hilang. Tempel lagi. Santri Rahman berikutnya. Nah, termasuk pada suatu saat, pada saat baginda Rasul usia 35 tahun, belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi. Batu di tempat itu copot, karena ada banjir besar di zaman itu. Kemudian, pada mau nempelkan batu Hajar Aswad itu, sehingga terjadi perselisihan. Rame ketua suku. Ya mungkin kalau kita suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Padang, suku Aceh, kalau di sana kan banyak suku-sukunya, bahkan lebih banyak dari kita. Kemudian saat itu para ketua suku bilang begini, pokoknya gini aja lah, kita tunggu, kita jangan tidur malam ini. Kita tunggu siapa yang duluan datang ke Ka'bah untuk tawaf, maka orang itu yang akan kita cari tahu gimana nih caranya untuk menyimpan Hajar Aswad ini di pojoknya, di tempatnya. Mereka begadang. Baginda Rasul tidak tahu musyawarah mereka tentang itu. Tetapi baginda Rasul sudah biasa bertawaf. Tidak terbawa arus orang pemuda lain nyembah pada berhala dan sebagainya. Baginda Rasul paling awal datang ke Ka'bah. Dan pada saat mau tawaf dibiarkan dulu. Sudah 7 kali tawaf. Terus para tokoh itu, ini pemuda siapa ini? Ini orang siapa? Kok tawaf beda dengan kita? Tahu nggak santri? Mereka itu tawaf itu maaf, telanjang mereka. Walaupun tidak telanjang, mereka itu seperti Tarzan gitulah. Pas kemaluannya ditutup, asal tidak kelihatan. Baginda Rasul Muhammad bin Abdullah sudah nikah 10 tahun dengan Khadijah dan sudah punya putri. Tawaf memakai pakaian lengkap, bahkan sopan. Sudah selesai, kemudian pas mau pulang, bentar, siapa namamu? Karena gelap, itu tokoh-tokoh yang lain, kamu katanya. Oh nanya, ini kan Muhammad, ini orang yang jujur itu, yang sudah dapat gelar Al-Amin itu. Mereka pada tahu. Terus kata sebagian, kamu ini dari mana, suku mana? Tidak tahu Muhammad, ini kan Muhammad. Udah kita percayakan kepada mereka, kepada dia. Semuanya duduk di depan baginda Rasul. Aura baginda Rasul sudah ada santri. Bolehkah aku ini berdiri? Silakan Muhammad Al-Amin, kata mereka. Gini aja, semaksimal mungkin aku berbuat adil supaya semuanya merasa mempunyai Hajar Aswad ini. Boleh aku ada permintaan? Boleh. Siapa yang punya kain yang sangat lebar di antara kalian? Aku. Bawa aja. Pada pulang dulu sebentar yang dekat-dekat. Membawa kain. Akhirnya terpilih kain yang sangat besar. Yang sangat lebar. Nah udah. Ini yang paling lebar. Kata. Udah berdiri semua. Berdiri semua. Pegang
kain itu, pegang kain itu. Hajar Aswad tergeletak, belum lagi ngambil, pada ngambil rebut, tapi jadi tidak ada yang mengambil, udah pegang, udah kebawakan lagi, kebawakan. Maaf ya, aku injak kain ini, boleh nggak apa-apa, alamin ya. Aku yang megang ini dan aku yang nyimpan ke tengah-tengah ini kan. Sok bawa semuanya megang kain itu. Rasakan bahwa kalian memegang batu itu, dirasakan. Pejamkan itunya, matanya supaya lebih terarah kepada fokus ke bahasa kita. Oh iya, alamin, Muhammad alamin, aku sudah megang Hajar Aswad ini, aku sudah megang. Rasakan ya, sampai berlepat-lepat gitu. Waduh, berapa ratus itu. Nah, udah, so angkat, diangkat. Sudah, letakkan lagi bagian Rasul yang ngambil, yang nempel. Begitu hebat logika, kecerdasan bagian Rasul. Kalian merasa puas, aku puas. Semuanya merasa adil, maka ditempelkan oleh bagian Rasul Hajar Aswad. Sudah. Dan saat itu bagian Rasul merasa itu santri senang ya, sudah bisa memegang Hajar Aswad, kemudian bisa istilahnya itu menaklukkan lah mereka yang begitu bersengketa. Sudah berjalan waktu, santri berjalan waktu. Apa yang terjadi? Batu itu disembah. Sebagaimana disembahnya batu-batu yang lain yang ada di dalam Ka'bah oleh orang-orang musyrikin. Sedih baginda Rasul, sedih baginda Rasul. Baginda Rasul punya cita-cita, kalau aku suatu nanti, tidak tahu beliau akan diangkat menjadi nabi. Kalau nanti aku sudah punya kekuatan, menjadi orang yang bisa lebih dipercaya, aku akan memberikan dakwah kepada mereka. Itu sebelum jadi nabi. Bilang ke istrinya begitu. Nah, kemudian udahlah kita cerita bagian Rasul akhirnya diangkat jadi nabi. Bagian Rasul saat itu ya berbicara tentang yang kelima ini kan sebagian Rasul. Coba minggir semuanya katanya. Setelah tawaf aku akan mencium batu ini. Umar lihat sendiri, Umar kan di belakang. Dicium lah. Kaget Umar. Lah, bagaimana menciumnya? Dia seperti mulia, apa bedanya menyembah? Nah itu santri. Mengapa orang-orang kafir karena tidak paham tentang ini mengatakan Muhammad orang-orang kafir? Apa bedanya dengan menyembah Siddhartha Gautama, patung-patung Hindu, Brahmana, Wisma dan sebagainya? Wisnu dengan menyembah dan mencium Hajar Aswad. Baginda Rasul mengatakan, Umar lisyafaqah. Nah ini kalimatnya. Lisyafaqah Umar. Oh iya, lisyafaqah baginda. Nah begini santri. Para santri rahimakumullah, terutama saya yang nanya. Di dalam hadis itu ada yang disebut dengan qaul Rasul, ada yang disebut af'al Rasul, dan takrir Rasul. Itu tiga nih yang kalian harus pahami. Yang pertama qaul Rasul, ucapan Rasul. Itu yang paling kuat itu. Yang kedua adalah amal Rasul, perbuatan baginda Rasul. Dan yang ketiga adalah takrir Rasul. Apabila takrir Rasul, perbuatan sahabat yang disetujui atau tidak oleh baginda Rasul, itu menjadi hadis. Ini termasuk af'al Rasul. Perbuatan Rasul, tapi Rasul tidak pernah menyuruh ciumlah Hajar Aswad, ada barokah, tidak pernah menyuruh. Bagian Rasul mencium lisyafaqah. Tahu nggak arti lisyafaqah? Untuk mengasihani, kasihani Hajar Aswad, kasihan. Inilah Buya pakai logika. Kiasnya begini. Ada seorang anak nangis, yang ini kurang melurusnya. Nangis di pinggir jalan, kita lewat ya. Nangis terseduh-seduh. Kenapa nak? Kita kan kalau punya perasaan sih. Kenapa nak? Kenapa nangis? Aku nggak punya ayah. Orang lain punya ayah. Orang lain pada jajan, enggak punya.
Dilihat juga ini kaki saya barusan juga tergeleng motor, sudah tidak punya ayah, nangis, tidak bisa jajan seperti yang lain, tergeleng motor. Apa yang kita lakukan? Kita mengusap kepalanya dan menciumnya. Kasihan. Lisyafakoh. Kasihan nak, diciumlah ini. Hajar Aswad yang tadinya putih jadi hitam gara-gara dosa manusia. Yang tadinya mulia di surga diturun, ya, kemudian meskipun tidak sengaja turun, ikut turun dengan Nabi Adam dan setiawa ke bumi. Sekarang di dunia dihinakan. Dalam pengertian dihinakan itu, ya sudah hitam, disembah lagi, dikultuskan. Kasihan Hajar Aswad. Jadi siapa bukan untuk menyembah, justru kasihan ini batu nih. Kasihan amat kamu punya nasib. Putih jadi hitam. Dari surga ke bumi dihinakan, bahkan ada yang menyembah. Lisyafaqah. Makanya Umar saat itu mengatakan, hei batu, bicara di Umar. Kamu batu biasa ya. Kalau bagian Rasul tidak nyium kamu, aku enggak nyium kamu juga. Sambil dicium. Umar tuh. Karena bagian Rasulnya mau nyium aja. Jadi lisyafaqah itu untuk mengasihani. Paham Elsa? Kasihan. Jauh daripada untuk disembah, jauh. Jauh. Nah itu penting, sampaikan oleh kalian kepada orang-orang muslim, sekalipun ada yang masih tanda tanya, kenapa mencium? Ya. Nah, makanya kalau sekarang kita ini paham tentang ini, lisyafaqah, tidak terlalu tidak terlalu memaksakan diri lah mencium Hajar Aswad. Sampai desak-desakan gitu, apalagi tahu tentang sejarah. Itu kan af'al Rasul dan tidak memerintahkan bagian Rasul. Artinya kalau ada waktu ya cium saja. Dan bilang, dan kasihan sekali Hajar Aswad. Tambah. Mudah-mudahan kamu putih lagi ya. Seperti kasihan kamu. Aduh, ya kira-kira gitu kalimatnya. Jadi bukan untuk disembah. Auzubillahi min dzalik. Dari mana disembah, itu batu biasa. Ya, lisyafaqah yang pertama. Baik. Paham ya? Nah, yang kedua, litafarraqah. Yang kedua nih, kenapa Hajar Aswad itu dicium oleh bagian Rasul? Litafarraqah. Apa bu ya litafarraqah? Litafarraqah itu untuk membedakan batu Hajar Aswad ini batu. Bahkan diawali dengan lisyafaqah yang sudah dihinakan, maka kita ciumlah, kasihan. Dibedakan dengan batu-batu yang disembah. Buya pelajari itu santri, orang-orang yang nyembah kepada patung ya, nggak ada yang nyium patung, nggak ada. Bahkan itu sebut penghinaan. Dari jauh mereka, gut-gutan gitu. Jangankan cium patungnya, megang juga sudah nggak mau. Kan Tuhan, ini dicium nggak mungkin. Litafarraqah ini batu biasa, dipegang dicium nggak apa-apa, batu biasa. Bahkan litafarraqah dibedakan dengan sembahan-sembahan yang lain yang ada di dalam Ka'bah. Itu dulu kan di dalam Ka'bah itu ada 360 patung, dari yang kecil sampai yang besar, yang dibersihkan akhirnya oleh baginda Rasul. Litafarraqah. Ya, menyangkut tentang itu. Dua, litafarraqah. Jadi nggak ada orang yang nyembah patung sampai patung dipegang-pegang. Wah, itu dimarah. Tuhan dipegang-pegang. Apalagi dicium, nggak ada. Kalau kita paham itu. Yang ketiga, lil'alamah. Apa bu ya lil'alamah? Untuk ciri. Siapa yang tahu dari awal nih, ciri apa? Lil alama batu Hajar Aswad.
Untuk ciri apa? Bayananya. Ikhwan, untuk ciri apa? Ciri untuk apa coba? Ajar itu bukan batu mulia, aduh, nggak ada kata mulia. Untuk apa? Lil alama itu apa? Untuk apa? Ciri apa? Ciri setar dan finish tawaf, awal dan akhir tawaf. Itu saja sebetulnya. Gak ada lebih dan gak ada kurang. Ciri, ya kalau kita ada maraton, ada nggak ciri setar? Ada, garis-garis, bahkan ada bendera, itu kan? Wah, ada ciri-cirinya. Bahwa kita setar dari sana dan finish dari sana. Masa iya sih setar dan finish tidak ada ciri? Coba kalau tidak ada ciri, semuanya tidak ada salah satunya batu. Semuanya hanya awal, kemudian Syami, kemudian Iroki, kemudian Yamani. Gimana kita? Orang bisa-bisa kalau lewat, oh sudah selesai, padahal Yamani. Apalagi di tempat desak-desakan, belum ke Aswadi. Tapi kalau ada, oh itu ada Hajar Aswad, tidak kurang dan tidak lebih batu biasa. Lillah alamah, ciri awal dan akhir tawaf. Itu luar biasa santri. Kalau kita gali tentang Hajar Aswad ini, untung ada santriwati yang nanya. Buya khawatir dikultuskan, dimuliakan, dihebatkan, gak ada apa-apanya, batu biasa. Sampai Rasul mencium lisyafakoh, kasihan, kasih. Yang kedua, litafarqah, untuk membedakan bahwa batu ini tidak nggak ada orang yang nyembah batu dengan dicium, nggak ada. Ini Tuhan, jangan dipegang, Tuhan kita. Oh, ini dicium oleh bangga. Litafarqah. Sampaikan ke masyarakat luas tentang batu Hajar Aswad ini. Gak mungkin hak dan batil bersatu. Agama Islam agama yang hak, murni. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan kita punya tugas untuk menyampaikan. Cukup ya, paham ya? Sudah. Berapa lama tuh Buya menjelaskan Hajar Aswad? Iya, mantap ya. Alhamdulillah santri. Kita lanjut.